Janji dari Perjanjian Kekal bagian ke-19, Raja Yoyakim yang dihapus di silsilah Yesus. Silsilah di kitab Matius pasal 1 adalah miniatur dari seluruh sejarah penebusan yang mengandung perjanjian-perjanjian kekal Tuhan kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 ini dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama dari Abraham sampai Raja Daud ada 14 generasi. Periode kedua dari Daud sampai Yosia ada 14 generasi. Periode ketiga dari Yekonya sampai Yesus ada 14 generasi. Periode kedua diakhiri oleh Raja Yosia, yaitu Raja ke-16 Yehuda. Dan periode ketiga dimulai oleh Raja Yekonya atau disebut juga Raja Yoyakin, yang adalah Raja ke-19 Yehuda. Artinya, Raja ke-17 Yehuda yaitu Yoahas dan Raja ke-18 Yehuda yaitu Yoyakim, mereka dihapus. Minggu kemarin kita sudah bahas Raja ke-17 Yoahas yang dihapus ini. Hari ini kita akan bahas Raja ke-18 yaitu Yoyakim. Yoyakim, nama lainnya adalah Elyakim, adalah Raja ke-18 Yehuda yang tidak dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Yoyakim menjadi Raja ke-18 menggantikan Yoahas adiknya. Nama asli Yoyakim adalah Elyakim, tapi Firaun Neko dari Mesir mengganti namanya menjadi Yoyakim. Dengan mengganti nama seorang raja, Firaun Neko menunjukkan bahwa Raja Yehuda Selatan telah berada di bawah kuasa Mesir. Arti dari nama Yoyakim adalah Tuhan yang membangkitkan. Lalu arti dari nama Elyakim juga serupa, artinya Allah yang membangkitkan. Jadi nama asli Yoyakim ini adalah Elyakim. Tapi Raja Firaun Neko mengganti namanya menjadi Yoyakim. Ini menunjukkan Firaun Neko menguasai Raja Yehuda. Yoyakim adalah anak kedua dari Yosia. Yosia adalah Raja ke-16. Alkitab menilai Yoyakim adalah raja yang jahat. Nabi yang beraktivitas pada zaman Yoyakim adalah Nabi Yeremia, Nabi Uria, dan Nabi Daniel. Yang pertama, Yoyakim adalah seorang penindas yang penuh dengan hawa nafsu. 2 Raja-Raja 23 ayat 34-35 dikatakan, Firaun Neko mengangkat Elyakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun. Tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Dikatakan Yoyakim menagih emas dan perak dari rakyat untuk diberikan kepada Firaun sebagai denda. Kata menagih di sini bahasa Ibraninya nagas, yang artinya memaksa, menekan, mengganggu, memerintah dengan keras. Tetapi di balik melakukan ini, sebenarnya Yoyakim memakai sisa uang setelah dia berikan kepada Mesir ini untuk membangun sebuah istana mewah untuk dirinya sendiri. Tindakan Yoyakim ini sangat bertolak belakang dengan ayahnya Raja Yosia yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri selama masa pemerintahannya. Raja Yosia menghargai dan gemetar terhadap kitab Taurat. Bukan hanya takut akan Allah, Raja Yosia juga mengasihi rakyatnya. Dia mengadili perkara bagi rakyat jelata dan orang-orang miskin dengan adil. Tetapi Yoyakim sangat berlawanan dengan Yosia ayahnya. Yoyakim hanya tertuju pada ketamakan akan keuntungan yang tidak benar, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, serta melakukan pemerasan dan penganiayaan. Yoyakim ingin menjadi tenar dan ingin mendirikan istana yang besar dan mewah. Ini semua karena hati Yoyakim hampa
tidak ada Tuhan, tidak ada firman. Maka Nabi Yeremia menegur Yoyakim yang seperti ini. Yang lebih parah, Yoyakim melakukan ini semua dalam keadaan krisis kehancuran negara. Betapa menderitanya rakyat yang sedang di tengah kesusahan besar harus memberi materi yang sangat besar. Yoyakim yang berpusat pada diri sendiri memerintah untuk kepuasan diri dan pemborosan yang sia-sia. Dia membanggakan kuasanya dengan menghiasi istana raja dengan mewah. Pemborosannya telah memuncak, yaitu ia membangun istana raja dengan kayu aras, yaitu bahan kualitas terbaik, dan mencat tembok istana raja dengan cat merah buatan Mesir yang langka. Ia berpikir bahwa setelah membangun banyak gedung yang demikian mewah, barulah ia dianggap sebagai raja yang sukses. Raja Yosia ayahnya melakukan keadilan dan kebenaran, mendengar dan menyelesaikan masalah orang-orang yang miskin dan kesulitan, sehingga negara menjadi makmur dan rakyat menerima berkat ketentraman. Sebaliknya Yoyakim tidak mengenal Allah, mengabaikan ketentraman rakyat dan hanya memikirkan dirinya. Dia sama sekali tidak memperhatikan negara dan rakyatnya. Yoyakim sepenuhnya terhanyut dalam hawa nafsu dirinya. Jumlah tahun pemerintahan Yoyakim adalah 11 tahun. Selama waktu yang begitu lama, kemungkinan rakyatnya menderita perampasan, penindasan, dan kekerasan yang ekstrim, sehingga rakyatnya sangat tersesakan karena penderitaan dan kemiskinan. Lalu poin kedua, Yoyakim merupakan raja yang bengis, yang menganiaya Nabi Allah, merobek gulungan firman Allah dengan pisau raut, lalu membakarnya. Yoyakim hendak membunuh Nabi Uria yang menyampaikan firman Tuhan. Nabi Uria bernubuat tentang penghancuran kota dan tanah Yerusalem, sama seperti yang dikatakan Nabi Yeremia juga. Setelah mendengar perkataan bahwa Yoyakim hendak membunuh Uria, Uria takut dan melarikan diri ke Mesir. Namun Yoyakim menyuruh Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang pergi ke Mesir untuk menangkap Nabi Uria. Raja Yoyakim membunuh Nabi Uria dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Nabi Yeremia terus-menerus bernubuat tentang kehancuran Yehuda dari zaman Yosia Raja ke-16 Yehuda sampai zaman Zedekia Raja ke-20, yaitu Raja terakhir Yehuda. Di zaman Yoyakim, Yeremia yang sedang bersembunyi menerima wahyu Allah, lalu Baruk menuliskan dan membacakannya di rumah Tuhan. Lalu wahyu Allah ini disampaikan kepada semua pemuka. Seluruh pemuka menyuruh orang kepada Baruk untuk membawa gulungan tersebut dan mendengarkan perkataan itu dari Baruk secara langsung. Setelah para pemuka mendengar semua perkataan Baruk, mereka terkejut dan bersepakat untuk memberitahukan hal ini kepada raja. Setelah mendengar wahyu firman, Yoyakim bukannya bertobat, melainkan dia dengan bengis memperlakukan firman. Yaitu setiap kali catatan firman dibacakan 3-4 lajur, ia mengoyak-ngoyakannya dengan pisau, lalu dilemparkan ke dalam api di perapian. Yoyakim terus membakar gulungan berisi firman sampai musnah habis terbakar tanpa rasa bersalah dan tanpa rasa takut, meskipun ada orang-orang yang mendesak raja supaya jangan membakar gulungan firman tersebut. Kenapa raja begitu marah ketika mendengarkan firman Tuhan tersebut? Karena tidak menerima bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan Yehuda dan melenyapkan semua yang di dalamnya. Ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menolak firman, sekalipun firman tersebut tidak sesuai dengan keinginan, harapan, bahkan doa kita. Yoyakim belum puas dengan membakar gulungan firman. Dia memberi perintah untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Yeremia dan Baruk tidak dapat ditemukan karena Tuhan menyembunyikan Yeremia dan Baruk dan melindungi nyawa mereka seutuhnya. Yoyakim menantang Allah dengan menganiaya dan membunuh nabi yang diutusnya dan membakar gulungan yang berisi firman Allah. Alkitab memperingatkan bahwa orang yang menantang Allah
pasti akan dihancurkan. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kata menanggung akibatnya adalah cabal bahasa Ibrani yang artinya dihancurkan. Setelah Yoyakim membakar gulungan kitab firman, firman Allah yang sama datang lagi kepada Yeremia dan dituliskan kembali, ditambah tambahan firman-firman yang baru. Ini mengajarkan, walaupun manusia membakar dan memusnahkan firman Tuhan, firman sama sekali tidak akan lenyap, tapi Allah justru memberi lebih banyak firman. Yoyakim yang membakar firman menerima vonis penghakiman yang menyeramkan. Yeremia 36 ayat 30-31. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Ini mengajarkan akhir dari orang yang menganiaya dan mengabaikan firman Allah akan menerima penghakiman. Dan akhir dari orang yang memegang firman akan menerima kemenangan dan upah yang besar. Poin ketiga, Yoyakim dibelenggu dengan rantai tembaga, ditawan dan dibawa ke Babel. Di sekitar tahun 608 SM, ketika Yoyakim menjadi raja di Yehuda Selatan, kondisi politik dunia di saat itu adalah sebagai berikut. Kerajaan Asyur telah hancur. Kerajaan Mesir dan kerajaan Babel sedang berperang memperebutkan wilayah Asyur. Kerajaan Babel menguasai wilayah utara Mesopotamia. Kerajaan Mesir memiliki pengaruh yang kuat terhadap wilayah Filistin. Firaun Neko Mesir mengurung Yoahas, raja ke-17 Yehuda, di Riblah, tanah Hamat, supaya tidak memerintah di Yerusalem. Firaun membebankan Israel denda sebesar 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Firaun menukar nama Eliakim dengan Yoyakim dan menjadikannya raja. Di tahun 605 SM, Babel memukul kalah Mesir dalam pertempuran Karkemis dan menjadi negara terkuat di zaman itu. Setelah Nebukadnezar Raja Babel merebut kekuasaan, Raja Babel menyerang Yehuda Selatan. Penyerangan ini adalah penyerangan gelombang pertama dari total 3 gelombang penyerangan Babel terhadap Yehuda Selatan. Peristiwa ini terjadi setelah 4 tahun atau 3 tahun Yoyakim menjadi raja. 3 tahun kemudian, di tahun 602 SM, terjadi lagi perang antara Babel dan Mesir. Di waktu ini Mesir bertahan dari penyerangan Babel dan menang sementara sehingga untuk sementara Nebukadnezar kembali ke Babel. Yoyakim memanfaatkan kesempatan ini dengan mengkhianati Raja Nebukadnezar dengan meminta pertolongan Mesir agar dilepaskan dari serangan Babel. Raja Nebukadnezar mengirim pasukan Aram, Moab, dan Amon yang ada di bawah kekuasaannya untuk menyerang Yoyakim atau Yehuda. Raja Nebukadnezar membelenggu Yoyakim dengan rantai tembaga, menawan dan membawanya ke Babel. Beberapa perkakas rumah Tuhan pun ikut dibawa dan ditaruh di istana Babel. Di dalam permasalahan besar, Yoyakim yang seharusnya bersandar kepada Allah malah hanya bersandar kepada kuasa dunia yang bernama Mesir dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Sehingga Yoyakim dibawa ke Babel diikat seperti binatang dengan penampilan yang tragis. Poin keempat, Yoyakim mati dengan tragis sesuai dengan nubuat Yeremia. Yoyakim yang dibawa ke Babel untuk beberapa waktu dikembalikan ke Yerusalem dan memerintah sampai tahun 597 SM, tahun ke-11 pemerintahannya. Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, lalu mati dengan tragis di usia muda 36 tahun. Nabi Yeremia telah bernubuat tentang akhir dari Yoyakim bahwa tidak akan ada orang yang meratapi atau menangisi kematiannya.
dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem, serta mayatnya akan dicampakkan sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Yoyakim dibunuh oleh hamba-hamba Nebukadnezar di bulan ke-8 tahun 597 SM. Selama hidup Yoyakim, dia tidak menyadari bahwa seluruh sejarah dunia di tiap-tiap zaman ada di dalam tangan Allah. Dan juga segala kekuatan dan kuasa juga tergantung pada tangan Allah. 1 Tawarik 29 ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Seandainya Yoyakim tidak bersandar kepada Mesir, melainkan bersandar kepada Allah sesuai firman yang disampaikan Nabi Yeremia, Allah berjanji akan membangkitkan dan menegakkan kembali kerajaan Yehuda. Yesaya 31 ayat 3, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengancungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Yoyakim yang mencari pertolongan Mesir hancur binasa sesuai dengan firman ini. Yesaya 36 ayat 6, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Firman ini ditekankan bagi semua orang, termasuk kita. Yesaya 30 ayat 1-5. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Jadi, tidak peduli seberapa besar apapun permasalahan yang kita hadapi. Jika kita hidup kudus dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan, melenyapkan segala ketakutan kita, memberikan kemenangan terhadap musuh yang sangat kuat sekalipun. Kuasa apapun di dunia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap orang yang hanya bersandar pada Tuhan dengan sekuat-kuatnya. Mazmur 56 ayat 10-12. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin.